Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Juliantri, peserta pelatihan pendidikan inklusif tingkat mahir berasal dari Kabupaten Banyuasin SD Negeri 8 Karangkota. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan bersama rekan sejawat saya mengenai pemanfaatan bukti penelitian untuk meningkatkan pendidikan inklusif di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rina, Bu Ina, dan Bu Ayu yang menyempatkan waktunya untuk bisa berdiskusi bersama saya ya Bu ya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pemanfaatan bukti penelitian untuk meningkatkan pembelajaran inklusif, baik itu di sekolah kita maupun di sekolah yang lain. Baik, sebelum presentasi ini saya paparkan, terlebih dahulu kita lihat dulu tujuannya. Nah, tujuan saya mempresentasikan ini yaitu yang pertama pertanyaan utama yang diteliti, yang kedua cara mengumpulkan dan mengevaluasi bukti penelitian, yang ketiga temuan utama dari penelitian, empat dampak penelitian terhadap praktik pembelajaran inklusif, dan yang kelima yaitu pentingnya penggunaan data dan bukti penelitian dalam pendidikan. Dari penelitian ini ada yang melatar belakanginya, yaitu dalam pembelajaran di kelas kita masih banyak melihat murid yang mengalami kesulitan dalam memahami soal cerita dan mengikuti pembelajaran secara optimal. Hal ini menyebabkan murid kurang percaya diri, pasif dalam belajar, dan mengalami kesulitan mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, saya sebagai pendidik dan yang lain, kita harus menggunakan strategi pembelajaran berbasis bukti penelitian agar pembelajaran lebih efektif lagi dan lebih inklusif lagi. Baik, sebelum kita memasuki presentasi, kita pasti ada pertanyaan penelitian dulu, yaitu yang pertama pertanyaan utama yang akan diteliti. Bagaimana penggunaan strategi pembelajaran berbasis bukti penelitian dapat membantu meningkatkan pembelajaran inklusif di sekolah dasar. Nah, fokus penelitiannya yaitu yang pertama membantu murid memahami pembelajaran, baik itu pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, meningkatkan partisipasi murid ketika pembelajaran berlangsung, dan yang ketiga, membantu guru memilih strategi yang tepat. Dari pertanyaan tadi, saya mengambil bukti penelitiannya. Di sini saya mengumpulkan bukti penelitian melalui literasi dari jurnal pendidikan inklusif, meta-analisis mengenai strategi pembelajaran, literatur abu-abu dari laporan penelitian, dan artikel yang relevan dengan pembelajaran inklusif. Sumber penelitian dipilih berdasarkan kesesuaian dengan kondisi pembelajaran di sekolah dasar. Selanjutnya yaitu temuan utama penelitian. Temuan utama dari penelitian adalah yaitu penggunaan media visual membantu murid memahami pembelajaran. Yang kedua, instruksi bertahap membantu murid menyelesaikan tugas. Ketiga, diskusi kelompok meningkatkan partisipasi murid. Dan yang keempat, guru perlu menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Dan yang kelima, dukungan positif dari guru meningkatkan rasa percaya diri murid. Dari penelitian kita memiliki dampak terhadap praktik mengajar, yaitu penelitian ini memberikan dampak yang cukup positif terhadap praktik mengajar kita. Yang pertama, guru lebih memahami kebutuhan murid, lalu pembelajaran menjadi lebih inklusif, murid lebih aktif dalam belajar, dan guru dapat menggunakan strategi yang lebih efektif, dan yang terakhir yaitu lingkungan belajar menjadi lebih nyaman bagi semua murid. Selain dampak terhadap praktik mengajar, ada juga dampak positifnya terhadap pengembangan di sekolah. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan inklusif. Jadi tidak hanya guru saja yang memahami anak-anak inklusif, tetapi seluruh warga
dari dampak tadi ada strategi komunikasi efektif dalam menyampaikan bukti penelitian kepada guru. Saya menggunakan strategi berikut. Kemarin saya sudah menyampaikan dan wawancara dari ibu-ibu sekalian ya, yaitu saya menggunakan strategi komunikatif efektif ini dengan menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami. Dan yang kedua, memberikan contoh yang mudah dipahami. Ketiga, mengaitkan penelitian dengan kondisi nyata di kelas. Dan keempat, memberikan kesempatan diskusi dan tanya jawab. Strategi ini membantu guru lebih memahami dan menerima informasi yang sudah saya sampaikan. Jadi dari penelitian dari bukti penelitian kita dapat menyimpulkan bahwa bukti penelitian ini membantu guru memilih strategi pembelajaran yang tepat. Dengan pembelajaran inklusif membantu semua murid belajar sesuai kebutuhan. Penggunaan data dan penelitian dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir, guru perlu menggunakan komunikasi yang efektif untuk mendukung perubahan pendidikan. Baiklah, kepada ibu-ibu sekalian, dari penyampaian materi yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin ada pertanyaan, boleh diutarakan, nanti kita sama-sama menjawabnya ya. Ada dari? Oh ya, Bu Ayu, boleh? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nah, untuk itu di sini saya ingin bertanya, mengapa guru itu perlu memberikan bukti nyata tentang penelitian dalam pembelajaran di kelas? Guru perlu memberikan bukti nyata dalam penelitian di kelas ya. Baiklah, guru itu perlu bukti penelitian ibu untuk mengajar, bukti penelitian yang nyata dan tidak nyata, karena untuk membantu guru tersebut memilih strategi yang cocok untuk diajarkan di kelasnya. Sehingga kita perlu adanya bukti penelitian terlebih dahulu. Jadi kita bisa menyesuaikan kebutuhan apa, strategi apa yang dibutuhkan pada murid kita nanti yang kita ajarkan, sehingga kelas itu akan berubah menjadi pendidikan menjadi suasana kelas yang lebih inklusif lagi ya. Ibu, mungkin gimana Bu? Ada dari pandangan ibu-ibu lain? Ya, baik, dari ibu lain ada kali yang mau ingin bertanya? Persilakan. Oh ya, mungkin silakan. Yang ingin saya tanyakan adalah apa contoh strategi pembelajaran inklusif yang dapat diterapkan di kelas? Terima kasih. Pembelajaran contoh pembelajaran inklusif yang dapat disampaikan di kelas ini. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu atas pertanyaannya. Mungkin di sini saya menyampaikan satu contoh saja Bu ya, strategi pembelajaran yang inklusif di kelas. Kita bisa menggunakan strategi ini yaitu dengan menampilkan media visual. Jadi untuk anak-anak seperti yang slow learner, yang pembelajarannya lambat, tangkep pelajaran, kita bisa menggunakan media visual. Kalau untuk pembelajaran membaca, bisa menggunakan kartu gambar. Jadi anak-anak tersebut lebih termotivasi atau lebih menarik mereka untuk mengikuti pembelajaran, sehingga tidak monoton hanya ceramah saja Bu. Mungkin seperti itu contohnya. Jadi harus ada medianya ya. Ya, betul. Kita pakai media visual untuk anak-anak yang lambat belajar. Ya, begini, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih kepada ibu-ibu guru, rekan-rekan sejawat. Nah, itu tadi sudah saya presentasikan materi saya. Mungkin dari ibu-ibu ada kritik, saran atau masukan, boleh disampaikan. Baiklah, kepada ibu-ibu rekan sejawat saya, itu tadi presentasi dari saya. Mungkin dari ibu-ibu ada kritik atau saran dan masukan yang bisa disampaikan, boleh? Ya, iya, Bu Rina boleh? Baik, Bu Cici, terima kasih. Sedikit saja saran dari saya atas presentasi yang sudah disampaikan. Secara keseluruhan sudah bagus bagi menurut saya, dan materi yang disampaikan cukup bermanfaat bagi kami, bagi guru untuk pembelajaran kelas, dan yang terlebih sangat relevan sekali pada pembelajaran inklusif ya. Dan sarannya mungkin lebih diberikan contoh bentuk nyata yang konkret, sehingga kami dapat melihat
dipahami atau dianalisis.